Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ulfa Putriasi dari Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember dengan NIM 2222111015. Di sini saya ingin mereview atau meresum tugas kuliah farmasi industri dari kuliah tamu 2 yang berjudul Analytical Development dan Registrasi Sediaan Farmasi. Nah, yang pertama yaitu uji disolusi. Uji disolusi sendiri yaitu merupakan salah satu parameter uji biofarmasetik yang dilakukan untuk menjamin efektivitas obat pada saat obat digunakan dalam pengobatan. Nah, dalam uji disolusi ini ada kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan. Di antara lain yaitu 1. Yang dinyatakan dengan nilai Q, yaitu persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot tablet. Yang kedua yaitu umumnya bernilai 75-80%. Selanjutnya yaitu kriteria penerimaan cepat larut atau IR. Di dalam kriteria penerimaan cepat larut ini ada tahap jumlah yang diuji dengan kriteria-kriteria dibagi menjadi 3, yaitu S1, S2, dan juga S3. Dalam S1 ini uji tablet yang digunakan yaitu 6 tablet, di mana tiap unit sediaan harus memiliki nilai Q yaitu kurang dari 5%. Sedangkan untuk S2 dengan lebih 6 tablet sampai 12 tablet, di sini rata-rata dari nilai Q itu sendiri yaitu S1 plus S2 dengan nilai kurang dari 15%. Sedangkan untuk S3 sendiri yaitu 12 sampai 24 tablet, di mana rata-rata dari 24 unit S1, S2, S3 yaitu tidak lebih dari 2 unit sediaan dan kurang dari Q sampai 15% dan tidak satupun unit kurang dari 25%. Terus selanjutnya yaitu ada transfer metode analisa, di mana transfer metode analisa ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu comparative testing, di mana comparative testing ini sendiri itu adalah bagian yang paling umum dilakukan atau digunakan. Sedangkan metode dari comparative testing ini merupakan metode yang telah tervalidasi. Nah, untuk yang ketiga itu sampel homogen dianalisis oleh SU dan juga RU serta sudah memiliki uji yang dapat divalidasi. Untuk yang nomor kedua yaitu co-validation, di mana co-validation ini sending unit dan receiving unit melakukan validasi bersama atau bisa seluruh full metode atau separuh. Yang ketiga yaitu revalidation, di mana revalidation ini RU mengulang validasi dan tidak bisa menjamin ekivalensi hasil dari sending unit maupun dari receiving unit. Untuk yang keempat yaitu transfer waiver, di mana transfer waiver ini produknya itu harus produk existing dan juga prosedur analisa yang telah digunakan. Selain itu personelnya yaitu dari sending unit pindah ke RU atau receiving unit. Selanjutnya yaitu uji stabilitas. Uji stabilitas ini adalah produk yang sudah dikembangkan harus dilakukan uji stabilitas guna mengetahui keamanan dan juga kemanfaatan dari produk itu sendiri. Di uji stabilitas ini berprinsip yaitu 1, untuk menjamin stabilitas dari produk itu sendiri. Yang kedua yaitu menjamin dari spesifikasi produk. Yang ketiga, dikemas dengan bahan kemas tertentu. Yang keempat yaitu disimpan sesuai dengan kondisi bahan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kerusakan bahan. Yang kelima yaitu adanya periode waktu tertentu, di mana periode waktu ini telah ditetapkan selama 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan juga seterusnya.
Untuk tujuan dari uji stabilitas ini sendiri yaitu satu itu sebagai pengembangan, tujuannya untuk membandingkan formula mana yang stabil dan juga proses serta bahan kemas. Yang kedua yaitu untuk registrasi, di mana ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk sebagai laporan stabilitas. Sedangkan yang ketiga yaitu sebagai post market. Post market sendiri ini bertujuan untuk melindungi dari klaim kalau ada komplain dari konsumen. Jadi bisa dilihat dari data uji stabilitas yang kita punya. Seperti yang saya jelaskan mengenai uji stabilitas, di sini ada jenis-jenis uji stabilitas yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah stabilitas yang dipercepat. Yang kedua yaitu stabilitas jangka panjang atau long term, dan yang ketiga yaitu in-use stability. Sedangkan yang keempat yaitu stress testing. Selanjutnya, di uji stabilitas itu terdapat desain, yaitu desain-desain uji stabilitas. Yang pertama yaitu parameter uji, di mana parameter uji ini terdapat parameter fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Yang kedua, spesifikasi. Yang ketiga yaitu dari pemilihan batch, untuk mengetahui apakah batch ini memiliki skala kecil maupun skala pilot. Yang keempat yaitu waktu pengujian. Untuk waktu pengujian, jadi mengetahui waktu pengujian itu dilakukan secara pendek ataupun secara panjang. Yang kelima, kondisi penyimpanan. Jadi kita dapat mengetahui kondisi penyimpanan kita dari kelembapan udara dan juga dari mengatur suhunya dan waktunya itu berapa lama. Yang selanjutnya yaitu mengenai kondisi penyimpanan sendiri. Kondisi penyimpanan ini karena di Indonesia ini termasuk dalam zona 4B, yaitu maka kondisi penyimpanannya itu harus 30 derajat Celcius dengan kelembapan 75% atau long accelerated 40 derajat. Yang kedua yaitu acuan. Untuk acuannya sendiri bisa menggunakan studi formulasi atau studi preformulasi, dan yang kedua yaitu produk komparator. Di desain uji stabilitas itu terdapat pemilihan batch. Nah, pemilihan batch sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses, di mana proses ini mengetahui formulasi dan juga kemasan yang di situ dapat dihasilkan dari produk komersial sehingga dapat dipasarkan. Yang kedua yaitu jumlah batch. Jumlah batch sendiri ini ada lepas cepat, zat aktif, stabil, yaitu 2 batch, sedangkan 3 batch yaitu lepas lambat atau termodifikasi, yaitu zat aktif yang tidak stabil. Jadi untuk pemilihan batch sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu 2 batch dan juga 3 batch seperti yang telah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu waktu pengujian. Waktu pengujian ini ada interval pengujian ya. Yang interval pengujian ini terdapat tahun pertama, tahun kedua, dan juga tahun ketiga. Untuk tahun pertama sendiri ini dilakukan yaitu setiap 3, 6, 9, dan juga 12 bulan atau 1 tahun. Untuk tahun kedua sendiri itu tiap 6 bulan sekali, di mana dilakukan pada bulan 12, pada bulan ke-18, dan juga pada bulan ke-24. Yang ketiga yaitu tahun ketiga yang dilaksanakan secara tahunan. Untuk waktu pengujian yang kedua yaitu dipengaruhi oleh acuan lama pengujian. Nah, acuan lama pengujian ini terdapat 2 studi. Yang pertama yaitu studi preformulasi, dan juga yang kedua yaitu produk komparator. Selanjutnya terdapat parameter dan juga spesifikasi pengujian, di mana parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi perlu justifikasi penetapan parameter dan juga spesifikasi interval. Di situ yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk tersebut itu sudah sesuai dengan parameter atau spesifikasi dari pengujian, sehingga produk tersebut dapat diedarkan atau tidak dapat diedarkan, yaitu dengan cara dilihat parameternya itu dan juga dengan cara
pengujian-pengujian yang telah atau yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu uji stabilitas. Nah, uji stabilitas itu ada berapa sih? Uji stabilitas sendiri itu ada metode uji stabilitas yang meliputi uji dipercepat, uji intermediate, dan juga uji jangka panjang. Nah, apa sih tujuan dari pengujian stabilitas itu atau uji stabilitas? Tujuannya yaitu sebagai salah satu parameter kualitas yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan juga penggunaannya. Sedangkan suhu dan waktu penyimpanan itu juga termasuk faktor yang sangat mempengaruhi pada stabilitas obat. Nah, apabila suhunya itu tidak sesuai, maka akan terjadi kelembapan obat yang apabila itu di dalam kapsul, maka akan terjadi pelengketan pada kapsul. Sedangkan apabila itu pada tablet, maka akan terjadi cracking tablet. Yang selanjutnya, stabilitas obat itu juga ada stabilitas kimia maupun stabilitas secara fisika. Untuk faktor fisika sendiri itu dapat dipengaruhi melalui panas, cahaya, maupun kelembapan. Nah, untuk stabilitas kimia itu juga dapat ditentukan. Lalu apa yang dimaksud dengan uji stabilitas yang dipercepat? Seperti yang saya jelaskan, salah satu metode pengujian uji stabilitas yaitu uji stabilitas yang dipercepat, di mana yaitu merupakan uji yang ditujukan untuk melihat kestabilan dari sediaan farmasi dalam waktu yang singkat. Kenapa dilakukan uji stabilitas dipercepat? Tujuannya yaitu pada tahap awal pengujian stabilitas yang dipercepat suhu dan atau kelembapan yang relatif tinggi digunakan untuk menentukan jenis produk degradasi yang mungkin ditemukan setelah penyimpanan dalam jangka waktu yang cukup lama. Stabilitas merupakan faktor penting dalam mutu obat tradisional maupun obat-obatan konvensional, di mana yang bertujuan untuk memastikan spesifikasi produk jadi tetap sama, mulai dari spesifikasi bahan pengemas hingga penyimpanan pada kondisi tertentu sesuai dengan masa simpan yang telah ditentukan. Biasanya cara penyimpanan itu sudah tertera di dalam box-box obat. Baik, jadi dapat disimpulkan mengenai tugas kuliah resum kuliah tamu kedua dengan judul Analytical Development dan Registrasi Sediaan Farmasi, dapat disimpulkan bahwa uji disolusi itu merupakan salah satu uji yang sangat penting dilakukan dalam pembuatan obat, di mana uji disolusi ini juga digunakan sebagai parameter uji biofarmasetik untuk menjamin efektivitas dari obat itu sendiri. Adapun kriteria penerimaan cepat larut ataupun IR yang sudah saya jelaskan dengan transfer metode analisa yang sudah saya jelaskan dibagi menjadi 5 bagian: comparative testing, co-validation, revalidation, dan juga transfer waiver. Dan kita juga harus mengetahui prinsip, tujuan, jenis uji stabilitas, desain uji stabilitas, pemilihan batch, waktu pengujian, dan juga parameter serta spesifikasi pengujian. Apabila kita sudah mengetahui tujuan-tujuan dari uji validasi tersebut, maka pembuatan obat sendiri dapat dilakukan dengan baik dan juga dengan benar. Nah, sekian persentase dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat dapat diterima dan juga mudah dipahami serta mudah dimengerti oleh teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih dari tugas kuliah tamu yang dilaksanakan secara online di Universitas Jember ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.